dengerin omongan saya. Tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Mustahil. Saya tanya dulu sama kamu. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kamu tahu nggak maksud terjemahannya itu? Itu kan ada tafsirannya. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Disuruh baca Al-Quran nggak bisa, ngakunya mualaf. Padahal Islam sejak lahir. Oke yuk, coba Muslim kalian nggak malu ngeliat teman-teman kalian seperti itu? Malu nggak kalian? Oke, kita kasih naik ada Abu Harun. Abu Harun. Jangan permalukan diri kalian ini loh. 27.700 orang. 27.700 orang yang nonton. Gak malu kamu nipu-nipu begitu. Mentang-mentang Muhammad membolehkan kamu bohong, kamu lakukan bohong. Ya, Abu Harun, silakan nyalakan kamera. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam, Abu Harun. Saya konfirmasi dulu nih. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Ini saya penuhan, nggak ada penuhan Yesus, Nabi Muhammad itu. Saya mau. Berarti Anda tidak mempertuhan Muhammad nih? Ya, Muhammad bukan Tuhan atau? Ini saya ngomong sama orang Islam ini harus pakai bahasa yang paling dasar sekali. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Ya, terus? Kamu akui nggak ayat itu? Ya, terus? Terus bagi mereka itu hawa nafsunya itu Tuhan mereka nggak? Ya, mempertuhankan hawa nafsu itu mengikuti hawa nafsu. Iya, berarti bagi mereka tenang. Berarti bagi mereka Tuhannya siapa? Ya itu mah bukan masalah Tuhan. Tuhannya mulai. Dengar. Ayat Al-Quran berkata di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya orang-orang ini? Bukan begitu maksudnya. Jadi ente itu harus belajar penafsiran. Mempertuhankan nafsu itu berarti mengikuti syahwat. Nah. Oke. Berarti Tuhannya mereka siapa kalau begitu? Ya itu nggak nyambung kamu pertanyaannya. Abu, apakah semua manusia menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ya tidak. Tidak. Ada sebagian yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kan? Bukan seperti itu maksudnya itu. Kalau seperti itu. Saya balikin dulu kamera saya ya. Kita ngomong sama orang Islam ini memang di sini terus. Ini aja orang Islam gak lulus-lulus. Coba.
Ini saya tanya dulu, tadi kata temanmu yang tukang tipu itu, katanya ini hadis. Saya tanya, ini hadis apa Al-Quran? Yaitu Al-Quran. Itu udah Al-Quran. jelas. Apa Enggak, dikatakan saya di sini? Ya. Ya baca aja. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nggak ada. Nggak ada. Gini, bos. Berarti Gini. tidak ada orang yang mempertuhan hawa nafsu? Bukan begitu. Jadi kamu menafsirkan. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ya ada. Kalau misalkan Ada. Berarti Tuhannya orang ini siapa? itu nggak nyambung Nggak pertanyaannya. nyambung. Ayat Bukan Quran itu memang bukan nggak begitu. nyambung. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Itu yang tidak Abu, waras. kamu dengerin omongan saya. Dengerin Tidak dulu, mungkin dengerin dulu. seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Mustahil. Saya tanya dulu sama kamu. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kamu tahu nggak maksud terjemahannya itu? Itu kan ada tafsirannya. Ya sudah, saya mau belajar lah sama kamu. Sebentar, saya balikin Ya, dulu kamera saya. Saya mau saya belajar. bukan- Gimana? Coba kamu yang jelasin ngajarin sekarang. ya. Coba kamu yang jelasin sekarang. Gimana? Oke. Orang-orang yang menyembah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan itu maksudnya itu orang yang mengikuti menyembah seolah mengikuti syahwatnya. Hawa nafsunya disembah. Iya, Gimana dia sesuatu menyembah? yang Dia sholat misalkan gini kepada hawa dia- nafsunya. Bukan begitu, itu nggak nyambung. Begitu ya, hawa nafsu. Makanya gini. Ya hawa nafsu begitu. Begitu atau gimana? Enggak begitu. Nah itu Terus gimana? sudah tidak nyambung. Terus gimana? Jadi hawa nafsu itu banyak. Syahwat di dunia ini kan banyak. Misalkan ya, kita lebih meninggikan keinginan bermaksiat ketimbang Oke, kita baik. Berarti ibadah orang yang Allah. menyembah hawa nafsu. mengajak kita kepada keburukan. Jadi nafsu itu Ya. banyak. Bos. Berarti Nih, orang dengerin yang dulu. menyembah hawa nafsunya. Bos, Ini jadi kalau dulu ngomong dengerin bareng-bareng siapa yang mau didengar? dulu. Kan itu Al-Quran. Kalau kita ngomong bareng-bareng yang mau didengar siapa? Makanya itu kan kamu tanya Al-Quran. Jadi saya dulu yang jawab. Silakan. Jadi syahwat itu kan banyak. Ada syahwat yang membawa kita kepada keburukan, ada juga syahwat yang membawa kita kepada kebaikan. Misalkan, saya nggak mau menafsirkan secara bahasa Al-Quran karena saya bukan ahli tafsir ya. Misalkan abang menurut keyakinan abang misalkan, abang diajak untuk Kamu jangan lari kemana-mana dulu. Saya mau tanya, orang yang mempertuhan atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu gimana? Makanya dengerin dulu, saya jelasin dulu. Jadi syahwat itu, kalau kamu mengikuti syahwat, misalnya kamu mencuri macam kamu terus mencuri, nah itu bagian syahwat. Jadi yang Oke, itu berarti mempertuhan hawa nafsu. nafsunya. Jadi ada juga nafsu yang baik, itu nafsu mu'atminah. Misalkan kalau saya sebagai muslim bang ya, misalkan kita sering berbuat baik, kita Oke, kita lanjutkan ya. Soalnya dia udah kemana-mana. Yang saya tanya, apa pengertian mempertuhan hawa nafsu? Lari dia ke sana kemari. Oke, evidence. Evidence, selamat malam. Evidence. Baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada. Sabar teman-teman. Asrun. Asrun. Ya, selamat malam Asrun. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. penuhan Muhammad atau penuhan Yesus? Saya tidak bertuhan sama Muhammad dan tidak bertuhan sama Yesus. Saya bertuhan kepada Allah. Tidak bertuhan sama Muhammad. Baik, coba nyalakan kamera.
Kita harus sadarkan nih orang muslim ya, bahwa mereka mempertuhan anaknya Aminah. Silakan. Asrun? Oke. Ya. Jangan setengah Asrun, jangan gini. Jangan gini. Nah, gitu Asrun. Asrun, Ah, kamu ya, tadi bilang ini kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah. Betul? ya. Jadi Kamu Bang, tidak sebelum mempertuhan ini saya Muhammad. mau bertanya, boleh? Boleh. Tenang dulu Asrun, Kan tenang. Muhammad itu kan nabi, bagaimana? Tenang. Asrun, bisakah? Coba kameramu bisa nggak kamu taruh dulu HP-mu? Biar nggak begini. Coba bisa nggak kamu taruh HP-mu biar jangan goyang-goyang? Bisa? Taruh dulu, tenang. Tenangkan dirimu, tarik napas. Hembuskan napas. Udah tenang? Bisakah saya bertanya, Bang? Sudah tenang? Sudah, Bang, sudah. Oke. Kamu tadi berkata kepada saya, kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah, betul? Iya. Oke. Saya mau tanya dulu sama kamu ini. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak, Bang, tidak. Tidak ada. Pantas mereka nggak sadar mempertuhan anaknya Aminah. Baik, saya balikan kamera saya. Ini ayat Al-Quran. Makasih Bang Jembret, makasih Bang. Ini ayat Al-Quran Bang. Ya. Ini surat Al-Jadziyah nomor 23. Ini terjemahannya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut kamu ini ayat Quran ini ngada-ngada nggak? Tidak, Bang, tidak. Tidak. Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak, tidak. Tidak ada. Berarti ini omong kosong. Pernahkah kamu melihat Enggak, orang Bang, yang Bang, menjadikan begini, hawa Bang. nafsunya sebagai Tuhannya? Itu Al-Quran itu maunya Abang itu harus mempelajari itu dari awal ayat Maunya ayat abang 1 itu sampai ayat mempelajari itu 10. dari awal. Oke, saya bersihkan Jangan dulu langsung kamu Abang ya. tafsirkan Haci! Nah, itu. Kenapa orang Islam tidak pernah tahu kalau dia mempertuhan Muhammad? Sorry, saya sampai gelagapan. Kenapa orang Islam tidak tahu dan tidak sadar karena kalau mereka mempertuhan Muhammad? Karena mereka nggak tahu makna menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Mereka nggak tahu itu. Menurut otak mereka, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan maksudnya menjadikan sesuatu sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya obrolannya nggak pernah nyambung. Gitu loh. Ya. Aduh. Coba kalau kalian itu baca Al-Quran, baca artinya. Jangan artinya itu kalian cuekin. Akhirnya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran itu. Baca terjemahannya. Gimana sih? Fredolin Gultom. Dari tadi Fredolin Gultom ini ngantri terus. Coba Muslim atau penyembah Muhammad jangan-jangan ya. Fredolin Gultom silakan nyalakan kamera. Fredolin Gultom silakan nyalakan kamera. Gue nyambung. Silakan nyalakan kamera. Baik. Tidak nyambung, saya turunkan. Turunkannya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi ya teman-teman ya. Channel ini itu diperuntukkan untuk diskusi lintas iman antara saya dengan yang muslim-muslim. Kalau kalian Kristen naik ke sini, kalian nanti mau ngapain? Ya, saya bukannya kejam, bukannya apa-apa. Supaya diskusi kita ini sesuai dengan peruntukannya ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ahsin. Coba kita kasih naik Ahsin. Yuk, muslim yang waras yuk. Silakan naik.
Silakan muslim yang waras, ajukan permintaan naik. Sedangkan kepada teman-teman yang Kristen, teman-teman, cukup mendukung saya itu dengan cara ikuti akun saya yang asli. Ini ya, saya mau pengumuman nih. Mau pengumuman sekali ya. Teman-teman sekalian, bentar, saya ganti dulu background saya. Teman-teman sekalian, ada kurang lebih 160 akun. Bisa Bang Idis? Belum nyala. Nah, gitu kan Kak. Ya, Andang Jaya, saya konfirmasi dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Bukan kedua-duanya bukan. Nah, kan. Di KTP tertulis apa? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Bisa Anda mengklaim seperti itu, Abang. Bang, Kok bisa? menuhankan itu apa menurut Al-Quran? Menuhankan itu menyembah. Menuhankan itu menyembah. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, seperti yang saya tonton barusan, ya ada. Ada. Berarti dia menyembah hawa nafsunya? Ya ada, tapi termasuk bukan kategori Sebentar, Islam. gimana? Ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Ada, sesuai. Oke, berarti menurut definisi Anda, orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Orang yang mempertuhan. Kan gimana? Anda tadi yang bikin definisi loh. Ya, Barusan ya, tadi Anda mendefinisikan. Orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah. Ya. Mau diralat atau enggak? Ya, tetapi itu yang menyembah bukan kategori Islam yang baik itu. Saya nggak tanya itu dulu. Kita bicara dulu definisi. Ya. Kita bicara definisi dulu. Ya. Berarti orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Iya, betul. Oke, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Oke, berarti mereka menyembah hawa nafsunya? Sebagian ada. Tidak semua Islam itu baik-baik semua memang. Saya nggak ngomong orang Islam. Saya jangan nanya dulu, ini siapa? Jangan nanya dulu, kita bicara definisi dulu. Belum saya temui. Kan udah saya bilang kan, nggak ada orang Islam yang waras. Berat. Bang, gini. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus mendefinisikan dulu. Gini contoh. Ini ada barang nih, ada dua barang. Dengar, tenang. Ada dua barang nih. Ini ada barang nih, ini ada barang begini. Ini ada barang begini. Ya. Terus kita mau simpulkan, yang manakah yang gelas? Kita harus simpulkan dulu. Apakah gelas itu? Gelas adalah bla bla. Baru kita simpulkan. Di antara dua barang ini mana yang gelas? Nah, saya mau simpulkan dulu. Kamu kan tadi mengatakan kamu tidak mempertuhan Muhammad kan? Ya, betul. Nah, makanya kita ngomong dulu, mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu adalah ada yang mengikuti, ada yang menyembah. Contohnya, saya mempertuhankan Allah. Saya menyembah Allah. Begitu. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhankan tidak harus. Dengar. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Berarti dia menyembah hawa nafsunya. Mempertuhankan tidak nah, sekarang nggak menyembah gimana sih? Tadi katanya mempertuhan menyembah. Mempertuhankan itu maknanya luas, Bang Ede. Iya, makanya apa makna mempertuhan? Mempertuhankan ada yang sekedar mengikuti, ada yang
absolut menyembah gitu. Oke. Berarti kesimpulan dari mempertuhan itu apa? Perbuatan mempertuhan adalah apa? Menyembah dan mengikuti. Menyembah dan mengikuti. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu, menyembah dan mengikuti hawa nafsu. Iya, memang ada. Oke, Memang. gimana caranya menyembah hawa nafsu? Ya, menyembah hawa nafsu itu ada mencintai dunia dengan sebanyak-banyak dunia itu. Berarti mencintai hawa nafsunya. Iya, mencintai hawa nafsu. Oke, baik. Kita tulis nih kesimpulan-kesimpulan kamu. Nanti kita tarik kesimpulan apakah orang Islam mempertuhan dan menyembah Muhammad. Baik. Saya tanya, apakah kamu mencintai Muhammad? Mencintai 100%. Oke. Apakah kamu mengutamakan Muhammad lebih daripada dirimu sendiri, lebih daripada nyawamu, lebih dari ibumu, lebih dari hartamu? Lebih Nah, dari mulai ibumu. kamu bingung kamu. Ya. Ya, oke. Apakah kamu mengikuti dia? Mengikuti tetapi tidak menyembah. Jangan ngeklaim kamu. Menyembah lagi, balik lagi. Ya, Menyembah itu saya apa? mengikuti. Apa menyembah itu? Saya mengikuti, ya. Terus bagaimana terus? Memang ngomong sama orang Islam nih siapin bodrek banyak-banyak. Kamu yang Andang, ngeklaim, dengerin Andang. Ya. Menyembah itu perbuatan apa? Menyembah itu perbuatan orang yang menuhankan. Menyembah Allah misalkan. Saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah. Makin mumet. Coba. Gini aja dah. Ada nggak orang yang menyembah setan? Ada. Gimana caranya nyembah setan? Menyembah setan itu ya termasuk yang disebutkan dalam ayat itu. Mengikuti Iya, hawa gimana nafsu. caranya orang dikategorikan menyembah setan tuh gimana? Orang yang melakukan perbuatan zina itu kan sudah diperintahkan ada setan itu. Berarti orang yang menuruti perintah-perintah setan. Ya, termasuk Oke. mengikuti hawa nafsu sudah. Oke. Berarti kalau ada orang mengikuti setan, tahluk, tunduk, patuh kepada setan, berarti sudah termasuk disebut menuhankan penuhan hawa setan, nafsu, penyembah sudah. setan. Di sini letak kesalahan Anda, Bang Edi. Nah, kan yang di sini menuhankan letak itu harus kesalahan. tidak harus menyembah. Saya itu cuma mau ngomong begini, kalian orang Islam itu, kalian itu mempertuhan anaknya Aminah namanya Muhammad. Bukan berarti saya katakan kalian percaya Muhammad itu pencipta langit dan bumi, bukan. Boro-boro Muhammad pencipta langit dan bumi, nyiptain laler aja dia nggak bisa. Dengar. Tenang. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya, bukan berarti orang tersebut menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Setuju? Setuju nggak? Ya, Orang yang terus. mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Ya. Berarti kesimpulannya, orang yang mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri terhadap sesuatu itu, menyerahkan dirinya dalam keadaan patuh dan tunduk sehingga dia mengikuti apapun yang diinginkan oleh sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Setuju. Saya tanya, terhadap Muhammad, seorang muslim berbuat yang demikian itu enggak? Sesuai yang diperintahkan Nabi Muhammad mengikuti. Iya, makanya kamu sebenarnya mempertuhan anaknya Aminah. Kamu itu membuat diri kamu tahluk, tunduk, dikuasai anaknya Aminah yang ada di kuburan. Tiap hari saya mau menyadarkan kalian, wahai umat Islam, sadarlah kalian bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad. Tapi kan atas perintah Allah. Iya, Allah menyuruh kalian mempertuhan Muhammad. Sama seperti kami orang Kristen, Bapa di sorga memerintahkan kami mempertuhan Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu keinginan Bapa di sorga itu.
Supaya setiap orang yang menaklukkan diri, tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus, di detik yang sama sesungguhnya dia telah takluk tunduk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Dengan cara demikianlah orang diselamatkan. Paham? Makanya di dalam Kristen itu, ketika Anda menaklukkan diri kepada Roh Kudus, menaklukkan diri Anda kepada Yesus, sesungguhnya Anda sedang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Sama seperti kamu, ketika kamu menaklukkan diri kepada Muhammad, sesungguhnya kamu sedang menaklukkan diri kepada Allah. Makanya akhirnya kalian pergi ke Arab, lempar-lemparan batu. Karena kamu menuruti Muhammad itu. Ada batu nih, cium batu, itu. Ketika kamu mempertuhan Muhammad, kamu pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhanmu. Jangan Muhammad lagi. Cuma klaimnya saja kamu, Dis. Itu, Edis. Klaimnya Anda saja. Iya, jangan memaksakan kamu. Kamu jangan memaksakan. Kamu hanya bisa... Saya tidak bikin bukti memaksakan aja. kamu yang nggak percaya sama penjelasan Al-Quran dan Muhammad. Kamu pikir mempertuhan itu adalah menganggap dia pencipta langit dan bumi. Padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan di dalam Salahnya Quran. saya mengikuti Nabi saya apa? Coba, salahnya saya mengikuti Nabi saya apa? Gitu. Kalau kamu mengikuti Muhammad, akhirnya kamu pergi ke Arab nyiumin batu di Arab Saudi. Kan senang saya, senang. Bukan masalah kamu senang atau tidak. Masalahnya, kalau kamu mempertuhan Muhammad, kamu jadi nyium-nyiumin batu. Kan nggak masalah. Kamu kan cium istrinya atas dasar senang, bukan menuhankan istrinya kan? Benar kan? Gak nyambung lagi nih orang ini. Ya kan? Apakah kamu menuhankan istrinya begitu? Dengar, Apakah dengar. kamu menuhankan istrinya? Dengar ya. Ya. Kalau kamu saja ini. Kamu cium istri enggak? Memang ngomong sama orang Islam, siapin paramek yang banyak, teman-teman. Kamu jangan ngeklaim kamu. Andang. Kamu Siapa yang lebih kamu cintai dari dengar, Andang? Siapa yang lebih kamu cintai, Muhammad atau istrimu? Anak dicium. Anakku sayang. Apakah itu menuhankan? Siapa yang bilang mencium itu menuhankan? Kamu klaim saja kamu barusan. Akibat kamu dari menuhankan Muhammad, jadinya kamu jadi tukang cium-cium batu, itu yang saya bilang. Kan senang. Ngapain kamu mengganggu kesenangan saya? Bukan ngapain mengganggu kesenanganmu. Saya cuman bilang, kalau kamu mempertuhan Muhammad, akhirnya kamu jadi tukang cium batu di Arab. Tidak masalah Bang Edis, karena dia pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, makanya saya mengikuti. Mengikuti langkahnya begitu. Oke, baik. Jadi kamu sudah mengakui mempertuhan Muhammad ya? Bagaimana? Pura-pura Buddha. Jadi kamu sudah mengakui bahwa kamu mempertuhan Muhammad? Coba jawab saya dulu. Kamu cium istrinya apa enggak? Cium istrinya? Istrinya siapa? Iya. Kamu cium istrinya? Saya akan cium batu. Terima kasih Tobias. Dengar, Andang. Pelan-pelan Andang. Tadi ini kan kamu saya tanya di awal. Apakah kamu mempertuhan Muhammad? Diurut, ayo. Kamu kan saya tanya di awal, apakah kamu mempertuhan Muhammad? Kamu jawab tidak, betul? Tidak. Oke, sekarang kamu sudah akui mempertuhan Muhammad? Tidak, karena tidak. Maksudnya saya mempertuhankan Muhammad, tidak. Nabi Muhammad tidak. Oke, betul nggak kamu panggil Muhammad? Lah itu sudah salahnya. Apa salahnya saya panggil Nabi? Ya berarti kamu nyembah Muhammad. Jangan klaim.
Ya Rasulullah. Wahai Benar gak kamu gitu-gitu sama Muhammad? sama dengan kamu, wahai istriku sayang, wahai istriku, kamu menuhankan istrimu. Bukan Kalau dong. istri saya masih hidup, saya panggil istri saya bisa jawab. Sekarang Sama. Muhammad kau Seandainya Nabi panggil-panggil masih gimana? hidup, sama Bang Edis. Nabiku kalau masih hidup saya panggil datang ke sini. Oke, apakah Muhammad masih hidup? Meninggal sudah. Meninggal. Kalau manggil-manggil orang yang meninggal? Ya, karena manusiawi, benar. Kalau orang Cuma manggil-manggil jadi orang Nabi itu meninggal, sebentar, tenang. Kalau orang manggil-manggil Ya. orang meninggal, itu namanya apa? Meninggal namanya dunia. orang memanggil. Karena Dengar. orang meninggal ruhnya masih hidup Bang Ides. Apa? Orang meninggal ruhnya masih hidup. Oke, Ruh itu berarti ada. semua orang meninggal Namanya rohnya Nabi masih hidup. Muhammad. Iya. Berarti boleh manggil-manggil orang meninggal dalam Boleh, agama Islam. Iya. Bang Edis mati, nanti ruhnya Sebentar. hidup. Di dalam agama Iya. Islam, boleh nggak berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal? Boleh, nggak apa-apa. Nggak musyrik. Apanya musyrik? Yang musyrik itu menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Enggak, Tuhan. cuma manggil. Kamu banyak. Kalau orang yang manggil, tunggu dulu, jangan klik. Kenapa kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Tunggu, kalau orang yang semua manggil-manggil kamu dianggap menyekutukan, kamu hanya memanggil Tuhanmu saja, jangan panggil yang lain, gitu. Loh, siapa bilang memanggil? Ini kamu memanggil orang mati. Katanya saya memanggil-manggil, nggak musyrik gitu kan. Kalau dianggap Memanggil-manggil orang kamu mati, cukup bukan panggil satu memanggil-manggil. No, katanya nggak musyrik, katanya begitu barusan. Memanggil Kan? orang mati, maksud saya. Ya, memanggil orang mati karena ruhnya masih hidup. Apakah kamu memanggil-manggil orang mati? Ya. Oke, siapa namanya? Siapa namanya? Ya. Apa? Siapa namanya? Apanya? Nah, mulai pura-pura pikun Nama kan? apanya maksudnya? Nama Pelan-pelan, apa? pelan-pelan. Ya. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti kamu memanggil-manggil orang mati, betul? Betul. Salahnya di mana? Berarti Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Karena ada sisa cinta saya. Mulai. Angel. Wes, angel tenan tuturan. Ayo. Salahnya di mana? Angel tenan tuturanmu. Coba pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, Saya ulangi lagi. gimana? Teman-teman tolong nanti direkam dan dijadikan VT kalian ya. Pelan. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti Islam adalah orang yang memanggil-manggil orang mati. Salahnya itu di mana? Nyampe di sini. Enggak, saya enggak nanya salah. Apakah salahnya. Islam memanggil orang mati? Iya, jasadnya mati. Meninggal Tapi dunia. Sudah saya bilang teman-teman, agama yang berseru-seru kepada mayat, agama Islam. Makanya sadar, jangan kalian mempertuhan mayatnya Muhammad. Sungguh nekat yang nyata. Saya sudah ngomong, dengar ya, saya sudah pernah debat dengan pendebat muslim namanya Ar-Rashid. Dia sudah mengakui bahwa orang Islam itu memang mempertuhan mayat. Nih ya, saya tunjukkan sama kamu. Bagaimana pengakuan seorang muslim yang berdebat dengan saya. Dan dia mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat. Coba kamu dengarkan ya. Dengarkan ini. Apakah orang Islam mempertuhan mayat? Saya cari dulu akunnya. Sebentar. Nih ya. Nih. Perhatikan. Lucu lu Bang Idis. Tolong jawab. Agama apakah
yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sudah jelas. Jadi akui. Nunjuk. Coba sekarang buat Video pengakuan. itu, Pak. Pengakuan yuk. Sekarang buat pengakuan. Aku bersaksi. Monggo. Kamu Sebentar. nunjukin Nanti video habis itu lanjut. itu. Aku bersaksi. Aku Apanya bersaksi. maksudnya? Aku bersaksi. Udah, jangan mengikuti kamu. Apa itu kamu dulu? Yang akan disaksikan apa? Bahwa umat Islam bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat. Coba. Aku bersaksi. Anda bukan hidup itu. Enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Apa itu? Aku Itu bersaksi. Kan urusan orang dalam Aku video itu kan bersaksi. urusan orang lain ditujukan kepada Coba aku saya. bersaksi Aku bersaksi bahwa umat Islam umat Islam. Enggak, kenapa saya menyaksikan Oh yaudah umat saya, Islam oke. selama- Aku bersaksi. Aku bersaksi. Gini tangannya begini. Aku bersaksi. Jangan dulu. Nah. Ya udah, aku bersaksi. Oh gini, begini tangannya begini. Oke, tangannya begini yuk. Aku bersaksi. Ya, saya tidak akan bersaksi selama tidak ada kejelasan. Oke, sekarang saya tanya lagi biar jelas. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, betul. Apakah betul. Muhammad ada di kuburan? Ada. Oke, berarti kamu berseru-seru kepada orang di kuburan. Nah, letaknya di mana itu? Kok diulang-ulang itu? Ini Letak mana ya, kesalahannya mengulang-ulang. Saya punya teman orang Madura juga, namanya Gus Wapi. Tolong kau panggilin dulu dia Gus Wapi. Gus Wapi. Bantuin dulu saudaramu ini Gus Wapi. Aduh. Bang, Andang, coba dengerin Andang. Dengerin Andang. Ya. Kamu kan Itu sudah kan saya mengakui cintai, bahwa Pak. kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul. Betul. Oke, sekarang yuk. Aku bersaksi. Coba saya jangan bersaksi dulu. Karena takut Anda iya nanti. Aduh. Jangan dulu. Termasuk Gimana Anda? Gimana? Kamu kan sudah mengakui bahwasanya kamu berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya kamu berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa kamu sekarang tidak mau bersaksi? Gimana? Salahnya kalau Kita saya nggak ngomong berseru- salah atau benar. Kita mengatakan bahwa keadaan orang Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Aduh, diulang-ulang. Salahnya di mana dong? Kamu nggak usah masalah kamu. Oke lah, baiklah Andang. Saya undang dulu muslim yang lain ya Bang ya. Coba lihat di kuburan itu. Oke lah, saya undang dulu yang muslim lah. Ini sakit kepala saya. Aduh. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang.
saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadirmu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan namamu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.